Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung HP Bapak. punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, ya, tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Jadi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Hal-hal yang Pak baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Tapi wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam, kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget, ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya menjadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pak, kelayakan antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa Pak yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, nah kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada gitu soal ya. nama dari Jasmine atau broker-broker lain nggak sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya, itu biar Makanya terungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju. Lalu kami akan beli tanpa tender, tapi tendernya di RKPP di katalog itu. Jadi itu nggak dilakukan Pak selama ini Pak? Dilakukan cuma saya keliru. Ada perkeliruan di Pulau Nipa ada apa? Jadi kamu tanya penyidik ya. Terima kasih Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahok.
kecium nggak, Pak? Berapa kita udah lapor, ada yang kecium, ada yang nggak kecium. Dugaan, kita dugaan. Karena kan ada audit BPK, ada audit yang lainnya. Jadi itu Bapak laporkan ke Pak. Aduh, baik nanti kamu tanya penyidik deh. Pak, Kalau aku datang bantu jaksa. Pak Ahok soal Riza Khalid gimana Pak Ahok? Pak, tapi aktor besar ini siapa Pak yang bakal Bapak spill nih Pak? Kamu tanya sama penyidik Soal deh. Riza Khalid gimana Pak Ahok? Pak. Selama Pak Ahok, apa sosok si Riza Khalid sama Pak Ahok di Kompas. Pak, fraud yang Bapak pernah temukan itu sama yang ditangani sama Kejaksaan Agung. Beberapa di KPK sih. Pak Ahok kan benar. Tapi polanya sama, Pak. Enggak, ini agak sedikit. Kamu tanya sama penyidik deh, nggak enak ngomongnya. Kenapa nggak dilaporin Pak ininya Pak? Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, jadi benar pada hari ini, Kamis, ya, tanggal 13 Maret ya, 2025, mulai sejak pukul 8.45 tadi sampai pukul 18 ya, atau 6 sore, bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama, ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina, di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import, ya, terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses, ya. Tentu penyidik akan terus mendalami, ya, keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Tapi ada nama orang besar nggak Pak yang disampaikan oleh Pak Ahok ada hal yang baru nggak? Nah,
karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum ya terkait dengan tusi yang bersangkutan. Kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor import ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang di jalan teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka ya. Yang 9 saksi yang kemarin Iya. diperiksa itu? Iya, yang karena regional? Iya, semua yang regular, yang teknis ya. Bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa termasuk yang direksi kan. Nah, jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan bukti sebanyak mungkin ya untuk membuat lebih terang dari perbuatan para tersangka. Pak, ada rencana pemanggilan ahok lagi nggak Pak? Iya. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi saksi kan tidak kalau membawa dokumen itu kan itu adanya di Pertamina. Nah, jadi ada mungkin dalam soft copy ya. Nah, itu kan kita mau harus dokumennya ya. Nah, jangan sampai ada data yang berbeda begitu. Jadi nanti kita mintakan dulu, kemudian akan dipelajari. Nah, kalau memang masih diperlukan, tentu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pak, kalau WA orang-orang senang itu Pak gimana Pak yang ditemukan oleh DPR? Apakah mereka masih memainkan HP pada TSK gitu, yang grup orang-orang senang? Wah, di sini enggak ada. Pak, ada fakta baru lagi nggak Pak ditemukan saat pemeriksaan Pak? Itu kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti apa? Itu cukup nggak Pak? Ya, ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokuskan. Pak, ini kan saksi Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya? Iya, semua itu didalami, sabar aja ya. Ya, semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikannya. Ya. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk dimintai keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan, ya. Tapi itu bagian dari strategi penyidikan. Yang dipanggil waktu terdekat ada nggak Pak? Still dong Pak. Yang mau jadi saksi atau apa? Setiap hari kita rilis, ya. Berapa saksi yang diperiksa, yang dipanggil kan, dirilis kan. Pak, hari ini selain Pak Ahok yang diperiksa ada siapa lagi? Ada 7 orang ya, nggak salah. Iya 7 orang, saya kan ini baru buka puasa lagi. Saat Pak Basuki menjadi Pomo itu pernah melaporkan juga nggak sih Pak dugaan fraud ke Kejagung sebelum dipanggil sebagai saksi hari ini? Ya kita belum tahu ya. Nah, nanti kita cek lah, nanti kita tanya ke penyidik apa sudah pernah dilaporkan terkait kecurangan maksudnya kan? Iya. Ya, oke ya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan media sudah bersabar, sudah buka.